Kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah. Polemik nasab Habib Ba'alawi yang dipicu oleh beberapa statement Habib Ba'alawi yang tak sesuai dengan fakta dan bahkan sering memakai dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang tak sesuai dengan konteks dan makna sebenarnya, hingga akhirnya mengusik banyak kalangan khususnya Kiai Imaduddin, yang akhirnya menuliskan tesis menakar kesohihan Habib di Indonesia. Tesis Kiai Imaduddin disambut umat dengan antusias. Umat yang juga sudah muak dengan tingkah pola Habib yang tak mencerminkan akhlak Rasulullah karena selama ini mereka mengaku sebagai cucu Rasulullah. Gayung bersambut, tesis ini akhirnya didukung oleh banyak gus dan kiai hingga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Dengan viralnya polemik nasab ini telah membuat pusing dan galau Habib Ba'alawi, tak terkecuali lembaga yang menaungi mereka Robito Alawiyah. Berbagai upaya dilakukan banyak Habib untuk membendung meluasnya tesis Kiai Imad di kalangan umat. Tetapi sampai saat ini apa yang dilakukan para Habib dan Robito Alawiyah tak membuahkan hasil. Malah saat ini efek tesis Kiai Imaduddin semakin meluas yang menerjang bangunan nasab Ba'alawi. Beberapa kalangan yang mencoba membantah tesis Kiai Imaduddin sampai saat ini tak berdaya dan belum mampu menghadirkan data yang orisinil dan akurat perihal terputusnya nasab datuk mereka Ubaidillah. Bahkan beredar kabar sampai ada yang mengembara ke wilayah barat di kawasan Arab dan Yaman untuk mendapatkan petunjuk yang sekiranya bisa digunakan untuk membantah tesis Kiai Imaduddin. Pengembaraan ke wilayah barat untuk mendapatkan kitab suci ini sudah dilakukan seperti yang disampaikan Kiai Imaduddin dalam tulisan terbarunya yang diberi judul Tabir Keluarga Jadid Mulai Terkuak. Tulisan Kiai Imaduddin kali ini sangat menarik untuk disimak yang akan kita sampaikan dalam video ini. Tabir keluarga Jadid mulai terkuak. Dalam literatur para Habib, disebutkan bahwa Ubaidillah mempunyai 3 anak, Jadid, Alwi, dan Basri. Silsilah Syarif Abul Jadid yang disebut Al-Suluk 732 Hijriyah. Menurut para Habib, adalah Jadid yang merupakan saudara seayah dari Alwi, leluhur para Habib. Menurut Kiai Imaduddin, Syarif Abul Jadid yang disebut Al-Suluk itu bukan saudara Alwi. Karena tidak ada informasi sezaman sedikit pun yang dapat dijadikan dalil bahwa Syarif Abul Jadid mempunyai saudara bernama Alwi. Gus Rumail memang mendapatkan dalil bahwa Abul Jadid ini seorang syarif, tapi rupanya ia sama sekali tidak mendapatkan jejak persaudaraan antara Jadid dengan Alwi. Lembah-lembah di Turki telah ia telusuri, bukit-bukit di Yaman telah diterjang, gunung-gunung di Hijaz telah dikepung, namun jejak itu tidak juga dijumpai. Kini, dengan berbekal sejuta asa dan semiliar harapan, mudah-mudahan lorong-lorong di negeri Yordan bisa memberi jawaban. Jodoh tidak perlu dicari, kalau sudah jodoh datang sendiri. Mungkin, itulah pepatah yang pantas diingat hari ini. Seberkas harapan telah datang kepada penulis, untuk menyibak tabir gelap sosok Abul Jadid ini. Ia datang dari sebuah manuskrip kitab yang dikarang ulama abad 10 Hijriyah. Kitab itu dikirimkan sahabat penulis yang merupakan alumni Yaman. Dalam kitab itu diterangkan siapa leluhur Abul Jadid dan siapa pula keturunannya. Kitab itu bernama Kasiful Gain Anmen di Wadi Surdut min Zuriyati Sibtain. Karya Sayyidina wa Umdatina Al-Muhaqiq Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Ahmad bin Ismail bin Abi Bakar, bin Muhammad Al-Ashar, wafat 991 Hijriyah. Dalam kitab itu, disebutkan bahwa Abul Jadid merupakan keturunan Musa Al-Kazim melalui jalur anaknya bernama Ali Ridho. Ali Ridho ini mempunyai anak bernama Muhammad Al-Jawad. Sayangnya, kitab ini tidak memuat silsilah lengkap sampai Syarif Abul Jadid. Kendati demikian, penelusuran Gus Rumail tidak sia-sia, bahwa betul Abul Jadid ini adalah seorang syarif. Keturunan Nabi Muhammad, walau ternyata bukan melalui jalur Ubaidillah,
Dalam kitab ini pula dijelaskan, Syarif Abul Jadid di abad 10 Hijriah itu, mempunyai keturunan yaitu Banu Sahil, Banu Isor, Banu Mujaimisi, Banu Islah, dan Bani Mahdi. Bani Alawi tidak disebutkan. Dijelaskan pula, sebagian dari keturunan Abil Jadid adalah Syarif Ibrahim bin Hasan dan Al-Syarif Abu Bakar Al-Kudaini. Dan keduanya mempunyai keturunan yang bermukim di Musyaj Hadramaut. Mereka mempunyai harta berupa tanah dan kebun kurma dan lain-lain. Demikianlah informasi penting yang diterima penulis dari manuskrip tersebut. Penulis belum berhasil melacak nama-nama kabilah yang disampaikan kitab tersebut. Penulis juga memerlukan data pembanding, sezaman dan atau yang lebih tua lainnya, yang dapat digunakan sebagai detektor validitas informasi yang terdapat di dalamnya. Tetapi paling tidak manuskrip itu bisa menjadi kompas penelusuran selanjutnya. Bagi penulis, juga, mungkin, bagi Gus Rumail, bahwa algoritma nasab para Habib ini semakin ditelusuri, justru semakin jauh menuju arah berlawanan dari kiblat para syarif yang tercatat. Penulis juga sedang menunggu janji Gus Rumail untuk membuat tulisan utuh dan komprehensif tentang klaimnya bahwa Kitab Al-Syanjaroh Al-Mubarakah adalah kitab yang problematik. Penulis berjanji kepada Gus Rumail, jika tulisannya tentang kritiknya terhadap kitab tersebut selesai, akan segera penulis jawab. Demikian sebagian tulisan Kiai Imaduddin. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.